saya Sri Sundari, mahasiswa alih kredit kebidanan Universitas Kusuma Husada Surakarta dengan nomor induk mahasiswa AB 212163. Pada hari ini akan melaksanakan uji OSCE mengenai nutrisi selama kehamilan. Untuk alat yang digunakan berupa tensi, termogan, perlengkapan dokumentasi, dan juga lembar balik. Ya, Mau periksa Ibu. oh ya, silakan duduk dulu. Sebelumnya perkenalkan ya Mbak ya, saya bidan yang jaga di Poli KIA hari ini. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Mau konsultasi saja Bu terkait awal kehamilan ini. Kan hamil pertama, ya. Nah itu tuh melawas ke apa ya? Gampang mudah lelah gitu ya Bu, udah capek. Terus apa? Badannya itu agak lemas. Oh ya, ini hamil keberapa ya Mbak? Hamil pertama. Oh ya, ini saya catat dulu ya Mbak ya. Mbak siapa nggih? B. Nggih, umurnya berapa ya Mbak? 27 tahun ya, nggih. Ini sudah berapa minggu ya Mbak kehamilannya? 6 bulan, nggih. Ini saya tensi dulu ya Mbak ya. Hasilnya mungkin tinggi apa enggak ya? Ya, coba dicek dulu nanti. Permisi ya Mbak ya. Ya, tensinya bagus ya Mbak ya. Ini saya ukur suhunya dulu. Ya, saya suhunya nggih, ini Mbak D ya. Sebelum berlanjut lagi ini Mbak D kan mempunyai masalah mengenai nutrisi ya selama kehamilan ini. Dengan keadaan Mbak D ini sering lemes gitu nggih, nafsu makannya berkurang gitu nggih. Ya, rasa-rasa nggih. Nah, ini nanti saya menjelaskan beberapa hal ya Mbak ya. Nanti kurang lebih nanti 10 menit gitu ya Mbak ya untuk penjelasan. Nikah bersedia ya Mbak? Oh ya. Ini sebelumnya Mbak D ini pernah mendapatkan informasi belum Mbak mengenai kebutuhan gizi ibu hamil sebelum datang ke sini, mungkin pada saat kelas ibu hamil seperti itu? Oh, belum ikut kelas ibu hamil, iya. Jadi belum mendapatkan informasi ya Mbak ya. Tapi ini selama hamil ini sedikit-sedikit gitu makannya tetap mau ya Mbak ya? Mau sedikit gitu Mas. Ya, alhamdulillah ya Mbak ya, masih bagus, masih mau makan raketan sedikit-sedikit nggih. Nah, pada ibu hamil itu ya Mbak ya, itu nutrisinya itu harus terpenuhi ya Mbak ya. Karena nopo? Karena untuk pertumbuhan janin. Selain itu juga untuk kesehatan ibu dan juga bertambah besarnya organ dalam kandungan Mbak. Selain itu juga bisa mempengaruhi perubahan komposisi dan metabolisme tubuh ibu. Jadi sedikit-sedikit tapi sering makanan itu harus masuk ya Mbak ya, harus dikonsumsi. Terus selain itu juga untuk pemenuhan gizi ibu hamil itu harus gizi yang seimbang ya Mbak ya. Bisa terdiri karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan juga mineral nggih. Selain itu juga untuk energi ibu hamil selama kehamilan itu harus dilebihkan dari sebelum hamil ya Mbak ya, kurang lebih 300 kalori per hari nggih. Terutama pada
kehamilan trimester kedua dan ketiga nggih untuk perkembangan janinnya. Selain itu juga manfaat dari karbohidrat sendiri ya Mbak ya, itu kan sebagai sumber energi, sebagai sumber kekuatan jenengan dan janinnya nggih. Nah, oh ya, nah untuk energi, untuk karbohidrat itu tidak harus nasi ya Mbak ya, jadi bisa dari bahan gandum, kentang, singkong, ubi jalar, jagung, sagu itu bisa nggih. Jadi tidak harus makan nasi untuk karbohidratnya. Selain itu untuk sumber protein pada masa kehamilan nggih Mbak nggih, pertumbuhan perkembangan janin itu juga pertumbuhan plasenta, itu air ketuban itu dipengaruhi dari protein juga nggih Mbak nggih. Untuk pertumbuhan jaringan pada air susu dan juga pada rahim itu dipengaruhi oleh proteinnya. Protein boleh hewani atau protein nabati nggih. Seperti kalau hewani kan daging sapi, daging ayam, ikan laut seperti itu nggih. Susu, telur seperti itu. Kalau yang nabati ada dari kacang-kacangan nggih, tahu, tempe seperti itu kan juga boleh. Selain itu juga untuk sumber lemaknya ya Mbak ya, sumber lemak digunakan untuk pertumbuhan jaringan pada ari-ari nggih Mbak nggih, ari-ari untuk perkembangan saraf janinnya nggih. Jadi juga harus diimbangi nggih sumber lemaknya nggih Mbak nggih, bisa dari kacang-kacangan nggih atau sejenis ikan nggih, kayak ikan gabus, ikan lele, itu nggak apa-apa, bagus buat ibu hamil. Selain itu juga dari vitamin. Nah, kalau vitamin itu kan tidak harus minum obat vitamin ya Mbak ya. Jadi vitamin itu bisa juga berasal dari buah dan sayur nggih. Nah, selama kehamilan itu vitamin yang diperlukan bagi ibu hamil itu vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin D. Selain itu juga harus dipenuhi mineralnya nggih, berupa kalsium, fosfor, Fe, zinc, terus ada asam folat juga. Kalau mineral itu dari pil ya? Dari pil gitu. Iya, kalau kalsium kayak gitu kan bisa dari susu, kayak gitu kan bisa. Males makan pilnya itu. Males, jadi males. Oh iya, harus semangat ya ibu hamil ya. Ya, selain itu juga pada saat pemenuhan cairan nggih, harus diperhatikan karena untuk mengurangi dehidrasi nggih atau mencegah dehidrasi, atau juga kan kadang ibu hamil itu terjadi sembelit ya, susah BAB, itu harus diimbangi dengan minum air putih yang banyak nggih, paling enggak sehari itu 2,5 sampai 3 liter ya. Tapi enggak langsung minum sebanyak gitu nggih, jadi bisa bertahap. Iya, nanti pagi bangun tidur gitu nanti minum air putih dulu 2 gelas, nanti siangnya 2 gelas, yang penting rutin aja, bisa tercukupi paling enggak 2,5 liter nggih. Nah, terus ini kan Mbak B ini kan apa ya, maemnya kan sulit, jadi nanti bisa berpengaruh ke nutrisi janinnya ya Mbak ya. Nanti ditakutkan kalau maemnya masih sulit terus, itu janinnya bisa lahir prematur, bisa lahirnya meninggal atau keguguran, atau bisa terjadi iya, karena kan semua makanan yang dimakan ibu itu akan sampai ke janin nggih, bisa keguguran, terus bisa ada cacat gitu nggih, atau berat badan lahirnya nanti bisa rendah seperti itu. Kalau pada ibunya sendiri nggih, kalau kekurangan nutrisi itu bisa terjadi anemia nggih, HB-nya yang rendah itu.
terus penurunan daya tahan tubuh, jadi sering masuk angin, sering sakit seperti itu. Selain itu juga nanti bisa terjadi perdarahan selama kehamilan atau bahkan saat persalinan. Terus saat ini Mbak B ini sudah pernah dijelaskan belum ya untuk mengenai penyajian makanan? Kalau memasak itu gimana gitu? Belum tahu itu gimana. Oh ya, kalau untuk menyajikan makanan ya, makanan itu harus pada masa hamil memilih makanan yang segar ya Mbak ya. Terus selain itu kalau masak itu nyuci sayurnya itu jangan direndam ya. Terus dipotong-potong yang terlalu dipotong-potong terus direndam pada air yang terlalu lama itu jangan ya, karena nanti vitamin B dan vitamin C-nya nanti akan larut dalam air, jadi malah tidak bermanfaat bagi tubuh ya. Selain itu juga saat memasak pastikan peralatannya harus bersih ya. Memasak sayuran pun jangan direbus terlalu lama ya Mbak ya. Juga jangan sering-sering menghangatkan makanan berkali-kali ya. Jadi kalau masak itu sedikit saja sekali habis gitu nggih, mboten usah diingat-ingat seperti itu nggih. Karena gizinya juga akan berkurang. Iya. Selain itu juga untuk pantangan makanan pada ibu hamil menikah ada nggak Mbak menurut jenengan? Katanya sih ibu hamil nggak boleh makan apa yang sate kambing gitu. Ibu hamil itu nggak ada makanan pantangan ya, makanan apapun boleh, yang penting perutnya itu tahan ya Mbak ya. Kalau mau makan pengen sate kambing itu juga harus dimasak dagingnya yang matang ya. Kadang kan kalau sate kambing itu cuma setengah matang ya. Ya, selain itu juga jangan sampai apa nggih. Kadang kan ada kiai sepuh itu bilang nggak boleh makan ikan, telur dan lain sebagainya. Padahal itu kandungan gizinya lebih banyak. Jadi boleh dimakan nggih, nggak ada pantangan ibu hamil seperti itu nggih. Nggak ada nggih, apa-apa boleh dimakan, yang penting bersih dan sehat ya Mbak ya. Selain itu ini Mbak, ini ada contoh menu pada ibu hamil nggih, menu gizi seimbang nggih, ada karbohidratnya, ada karbohidratnya, ada proteinnya, sayurnya, seperti itu ya Mbak ya. Nanti bisa dicontoh seperti ini nggih, konsumsi sehari-harinya. Tapi beneran nggak habis Bu kalau segitu. Nanti bisa berulang-ulang ya, jadi ambil sedikit, nanti selang 1 jam atau 2 jam nanti konsumsi sedikit lagi, seperti itu ya Mbak ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya Mbak ya. Mungkin Mbak dia ada pertanyaan terlebih dahulu Mbak. Dan sih jadi tadi udah dijawab, untuk makan harus dikit-dikit ya. Iya benar. Terus minumnya itu mungkin kalau saya memang kurang sih. Iya, nanti coba dikonsumsi lagi ya Mbak ya untuk cairannya ya. Ya, ini kan berarti sudah paham ya Mbak ya untuk nutrisi ibu hamil ya. Nah, ini nanti dicoba dulu ya Mbak ya, di rumah dicoba dulu. Nanti kalau masih ada kendala, nanti silakan untuk konsultasi kembali. Ya, menikah bukunya ya Mbak ya. Semoga nanti lancar sampai lahiran ya. Semangat terus. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih.